Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam dari Departemen Marketing. Kali ini saya ingin membahas tentang tips untuk memulai hidup secara minimalis. Jadi hidup secara minimalis, ternyata gaya hidup seperti ini punya banyak manfaat. Ya, terus bagaimana cara memulainya? Eh, kita langsung aja. Cara yang bisa kamu coba, yang pertama adalah dalam bahasa eh, serapan biasa disebut decluttering namanya, yaitu sederhananya itu eh, adalah memilih-milih barang yang masih bisa digunakan, mana yang jarang digunakan, mana yang sudah nggak bisa dipakai, barang yang masih dapat dipakai, sering digunakan, bisa disimpan. Sedangkan barang yang sudah rusak, kemudian tidak digunakan, dibuang. Barang yang masih layak untuk dipakai tapi nggak dibutuhkan lagi bisa kita jual atau kita sumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan. Intinya adalah kita memilih mana yang mau disimpan dan mana yang mau disingkirkan dari rumah kita. Untuk mempermudah decluttering, kamu bisa pakai aturan istilahnya 90/90. Apakah saya sudah menggunakan barang ini selama 90 hari terakhir, atau apakah saya akan menggunakan ini 90 hari ke depan. Kalau jawabannya enggak, berarti kamu enggak perlu atau enggak terlalu membutuhkan barang tersebut. Yang kedua adalah merapikan rumah secara rutin. Yang pertama tadi kita singkirkan dulu yang nggak kita perlu, yang kedua baru kita merapikan. Namun secara rutin untuk menjaga barang-barang tetap bersih, rapi, dan terawat. Kamu harus merapikan rumah secara rutin. Ini juga bisa membantu kita memastikan kalau nggak ada penumpukan barang-barang yang nggak perlu. Kalau ada, kita bisa segera mengurangi atau menyingkirkannya. Yang ketiga adalah belanja sesuai kebutuhan. Minimalis beda sama pelit ya. Kita tetap bisa beli barang dan jasa apa saja sesuai dengan kebutuhan dan memastikan kalau yang kita beli nggak akan berakhir sia-sia atau harus terpakai gitu. Kadang kita melihat barang yang packaging atau bentuknya itu desainnya bagus gitu dan kita merasa tertarik untuk beli itu padahal bisa jadi sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat gitu. Itu kita beli karena mungkin emosional aja, kita nggak tahu fungsinya apa dan kita nggak tahu itu akan dipakai atau enggak. Beli barang lucu boleh, tapi tetap pastikan fungsionalnya juga ada, untuk apa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah utamakan kualitas daripada kuantitas. Mending kita punya satu tapi dengan kualitas yang bagus daripada kita punya 5 tapi dengan kualitas yang tidak bagus. Agar barang bisa dipakai dalam jangka waktu lama tentunya kalau kualitasnya bagus, maka kita harus membeli produk dengan kualitas yang baik. Jadi kita nggak perlu melakukan pembelian berulang-ulang karena kualitas yang kita beli kurang dan jadi lebih cepat rusak misalnya. Atau umpamanya kita beli barang yang gampang rusak kan jadi berkali-kali beli gitu kan. Kemudian kalau kita beli yang bagus kan dengan satu kali beli tahan lama gitu. Kemudian yang kelima adalah
kurangi, ikatan emosional terhadap barang. Setiap orang mungkin beda-beda ya, eee, sebagian dari kita pasti ada sajalah kadang-kadang merasa punya ikatan emosi terhadap barang tertentu. Misalnya mungkin kalau, perempuan boneka masa kecil, nah, atau surat-surat lucu waktu sekolah atau kuliah dulu, dompet mungkin yang dikasih dari mantan, yang sudah nggak perlu tapi kita simpan terus, yang lainnya, punya kenangan sendiri ya kan. Ikatan emosi yang seperti itu terhadap barang ini membuat kita jadi punya perasaan sayang untuk menyingkirkan dan membuangnya. Padahal kita udah nggak perlu barang-barang tersebut. Dan padahal apa juga, barang tersebut juga jarang kita lihat, nggak dipakai lagi, dibiarkan menumpuk, kadang menumpuk di gudang, tapi sayang untuk dibuang gitu. Seandainya coba kita kurangi perasaan emosional sayang untuk dibuang terhadap barang tersebut, kalau barang-barang itu sebenarnya nggak esensial lagi, lebih baik kita buang atau kita sumbangkan saja biar nggak memenuhi ruangan. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang keenam, mengatur isi lemari pakaian. Setiap mau keluar rumah, sering banget kita kadang mau pakai baju aja bingung ya kan, yang mana saking banyaknya pilihan, akhirnya yang dipakai baju itu lagi, itu lagi. Yang lain nggak kepakai karena bingung gitu. Coba kita rapikan dan atur kembali lemari pakaianmu. Pilih baju yang kira-kira nggak akan kamu pakai lagi lalu singkirkan untuk dijual atau disumbangkan. Lemari yang teratur dan nggak terlalu banyak tumpukan baju bikin kita lebih lebih gampang untuk memilih hari ini mau pakai apa, hari besok untuk kebutuhan ini nanti pakai baju apa, nggak terlalu banyak pilihan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, terapkan prinsip mengganti tapi bukan menambah. Mengganti tapi bukan menambah. Ini prinsip yang ketujuh. Beli barang baru tentu saja boleh, apalagi kalau memang penting dan butuh, tapi jangan sampai berlebihan dan menyebabkan penumpukan barang. Biar nggak menumpuk, kamu harus menerapkan prinsip ganti bukan menambah. Misalnya kamu beli sepatu lari baru ya, di rumah kamu sudah ada dua pasang dan yang satunya sudah jarang dipakai. Kalau kamu mau beli sepatu baru, maka sepatu yang jarang kamu pakai lebih baik disingkirkan dulu atau kita kasih disumbangkan supaya tidak menumpuk gitu ya. Kemudian hal-hal yang seperti itu nanti akan membuat kita lebih nyaman karena tidak terlalu banyak barang dan merasa pandangan itu lega, rapi karena barang tidak terlalu banyak menumpuk ya kan. Prinsip minimalis beda dengan pelit ya. Hidup minimalis bukan seperti berarti pelit. Ya bukan berarti kamu nggak bisa beli apa-apa yang kamu suka. Bukan soal mahal atau murah, tapi tentang penyimpanan apa yang esensial menurut kita dan membuang yang nggak esensial atau yang nggak penting-penting amat gitu. Hidup minimalis bukan berarti hidup dalam keterbatasan, tetapi hidup dalam kesadaran penuh. Sadar apa yang penting, apa yang kita butuhkan, apa yang bikin kita bahagia dan apa yang bernilai buat kita. Kalau dirasa ada yang nggak penting dan malah merugikan, lebih baik kita singkirkan, ganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya kira itu tips untuk memulai
hidup minimalis, agar kita lebih bahagia, rapi, bersih, dan lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.